3 yaitu untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk tan, yaitu tan A ditambah B dan tan A dikurangi B. Di sini rumusnya agak sedikit berbeda dengan sin dan cos tadi. Kalau untuk tan yaitu tan A ditambah B, tan A ditambah tan B dibagi dengan 1 dikurangi tan A dikali tan B. Nah, untuk pengurangannya kebalikannya. Ini tan A dikurangi B. Jadi tan A dikurangi tan B dibagi dengan 1 ditambah tan A dikali tan B. Ini untuk rumusnya. Kita langsung ke contoh. Jabarkanlah bentuk berikut. Tan X ditambah 45, berarti kita pakai rumus penjumlahan dua sudut untuk tan. Jadi tan X ditambah tan 45 per 1 dikurangi tan X dikali tan 45. Tan X berarti tetap saja kita tulis tan X. Tan 45 berapa sih? Yaitu 1. 1 dikurangi tan X, 1 dikurangi tan X nya tetap, tan 45 adalah 1. Jadi bisa kita tulis yaitu tan X ditambah 1 per 1 dikurangi dengan tan X. Lalu contoh yang kedua, tan A dikurangi 135 derajat. Berarti kita masukkan ke dalam rumus selisih untuk dua sudut tan. Jadi tan A dikurangi dengan tan 135 dibagi 1 ditambah tan A dikali tan 135. Tan A nya tetap. Tan 135 itu adalah negatif 1 dikurangi min 1 per 1 ditambah tan A dikali tan 135 nya negatif 1. Berarti yang ini tan A 1 dikali 1, negatif kali negatif jadi positif, per 1 negatif kali positif jadi min, jadi 1 dikurangi tan A. Contoh yang ketiga dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk tan, yaitu ada tan 5B dikurangi tan 2B dibagi 1 ditambah tan 5B dikali tan 2B. Karena di sini sudutnya sama-sama ada 5B dan 2B, 5B dan 2B. Ingat ke dalam bentuk rumus apa? Pengurangan bentuk tan, karena ini dikurangi dan ini tambah sama, dikurangi ini tambah. Berarti jadi tan 5B dikurangi 2B jadi tan 3B. Sudah, sampai sini saja pengerjaannya. Lalu contoh nomor 4, tan 110 ditambah tan 40 per 1 dikurangi tan 110 dikali tan 40. Karena ini sama-sama sudutnya ada 110 dan 40, berarti kita bisa menggunakan rumus penjumlahan atau pengurangan bentuk tan. Karena di sini tambah dan kurang, berarti adalah rumus untuk penjumlahan dua sudut tan. Jadi tinggal tan 110 ditambah 40 jadi tan 150. Maka dari itu tan 150 ada berapa? Min sepertiga akar 3. Contoh yang kelima tentang tan 75 derajat. Berapa sih nilai tan 75 derajat? Karena 75 derajat bukan sudut istimewa, maka kan kita kesulitan untuk mencarinya. Maka dari itu kita gunakan rumus jumlah atau selisih dari dua sudut tan. 75 derajat itu bisa kita ubah dengan tan 45 ditambah 30 derajat. Berarti setelah ini kita masukkan ke dalam rumus penjumlahan. Jadi sama dengan tan 45 ditambah tan 30 per 1 dikurangi tan 45 dikali tan 30. Tan 45 berapa? 1 ditambah tan 30 sepertiga akar 3. 1 dikurangi tan 45 1 dikali sepertiga akar 3. Berarti yang ini kita samakan penyebut yaitu per 3. Jadi 3 ditambah akar 3 nya bisa kita buat jadi gini. Karena bentuk sepertiga akar 3 sama aja dengan akar 3 per 3. Per 1 dikurangi, karena 1 dikali sepertiga akar 3 adalah sepertiga akar 3.
Lalu pengerjaannya lagi, jadi 3 ditambah akar 3 per 3 dibagi, ini sama, kita samakan penyebut per 3, jadi 3 dikurangi akar 3. Kalau ada pembagian pecahan maka kita jadi berubah jadi kali, tapi yang bawahnya jadi bertukar posisi. 3 ditambah akar 3 per 3 dikali 3 per 3 dikurangi akar 3. Ada yang bisa kita coret, yaitu ini 3. Jadi 3 ditambah akar 3 per 3 dikurangi akar 3. Setelah ini kita rasionalkan agar tidak ada bentuk akar di bagian penyebutnya, yaitu 3 ditambah akar 3 per 3 dikurangi akar 3 dikali akar sekawannya, yaitu 3 ditambah akar 3. Kalikan satu-satu, yaitu dengan kali silang 3. Berarti 9 ditambah 3 akar 3 ditambah 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3 per, ini tak kali silang, 3 kali 3 9 dikurangi akar 3 kali akar 3 3. Kita jumlahkannya sama, 9 tambah 3 yaitu 12. 3 akar 3 tambah 3 akar 3 karena sama akarnya akar 3 jadi 6 akar 3 per 9 kurangi 3 yaitu 6. Masing-masing kita bagi 6, 12 dibagi 6 jadi 2, 6 dibagi 6 jadi 1, maka dari itu 2 ditambah akar 3. Jadi nilai dari tan 75 derajat adalah 2 ditambah akar. Diketahui sin A 3/5 dan tan B 1/4. Untuk A dan B nya ini merupakan sudut lancip, hitunglah nilai dari tan A ditambah B. Nah, untuk tan A tambah B berarti kita menggunakan rumus yang ini, tan A tambah tan B per 1 dikurangi tan A dikali tan B. Nah, di sini kita udah tahu nih nilai tan B, tapi kita tidak tahu nilai tan A nya, tapi diketahui sin A 3/5, berarti kita cari dulu nilai tan A nya dari sin A. Sin A 3/5, karena rumus sin itu adalah depan miring, kita gambarkan ke dalam segitiga siku-siku. Berarti depannya 3, miringnya 5, maka bawahnya adalah 4. Jadi tan A berapa? Tan A adalah 3/4. Setelah kita punya tan A 3/4 dan tan B 1/4, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang ditanyakannya tan A ditambah B. Jadi tan A tambah tan B per 1 dikurangi tan A dikali tan B. Masukkan nilainya tan A, karena itu adalah 3/4, ditambah tan B nya itu adalah 1/4 per 1 dikurangi tan A nya 3/4 dikali dengan 1/4. 3/4 ditambah 1/4 itu adalah 4/4 kan, jadi 1/1 dikurangi 3. 3/4 kali 1/4 berarti 3/16. 1 per kita samakan penyebut yang 16, berarti 16 dikurangi 3/16. Maka dari itu 1 dikurangi 1 dibagi 13/16. Jadi karena pembagian naik ke atas jadi 16/13. Atau karena pembagian pecahan jadinya 1 dikali 16/13, makanya itu hasilnya adalah 16/13. Jadi tan A tambah B untuk nilai sin A 3/5 dan tan B 1/4 adalah 16/13.